Logat-logat Pekanbarunya. Nggak enak orang dengernya ya. Oke, welcome to my podcast. Hari ini masih seputar ngomongin tentang skill di masa kecil. Di sore hari ya, ini Pekanbaru cuacanya lagi adem banget. Enak buat nikmatin siomay yang kuah-kuah. Gue ditemenin sama teman yang ini DJ dia, terkenal. Terkenal banget dan jobnya itu udah luar biasa. Amin. 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 Tadi siapa nih? Oh iya, Yudhistira Hadinata. Oke, Yudhistira Hadinata. Oke. Itu nama tokoh pewayangan gitu. Oke, nama tokoh pewayangan. Yudhistiranya ya kalau Hadinata. Yudhistiranya ya. Berarti sejarahnya memang tokoh pewayangan ya, gitu karena keluarga ada beberapa dari Jawa. Oh, dari Jawa. Jadi kamu Jawa? Iya, ada Jawa. Ada turunan Jawa, Korea sama Jepang gitu. Oke. Jepangnya gimana? Ya, kayaknya mungkin Jepang itu ya dari mata kayaknya. Aku kira Cina. Tapi kalau ngomongin masa kecil, ada yang berhubungan dengan skill. Tapi kalau zaman-zaman dulu kecil gitu, kita kan nggak tahu nih skill itu apa skill. Yang taunya cuman jago. Wih, ini anak jago nih. Mungkin skillnya kayak teknik ya, bukan? Mungkin iya bisa dibilang kayak bidangin gitu. apa? Dia menguasai satu bidang. Menguasai lebih satu bidang. Misalnya kayak bola, dia bola. Bola dan segala macam. Ini nyambung dengan episode aku sebelumnya. Oh ya? Ngomongin tentang skill masa kecil. Nah, di episode kali ini masa kecil bakal nanya-nanyain sama Odi. Lodi. Aku bagusnya ngomongnya panggil Lodi atau Odi itu? Odi aja sih. Oke, aku panggil Odi ya. Jadi sama Odi. Jadi aku pengen tanya-tanya nih sama Odi, gimana sih masa kecilnya dan nyambung nggak sih dengan zaman sekarang ya? gitu? Nowadays gitu ya? Iya. Itu nyambung atau enggak? Tunggu, jawab dulu. Nyambung atau enggak? Nyambung sih. Nyambung. Cuman sebelum nyambungnya itu, sebelum nyambung tuh ya banyak juga yang dilakukan. Proses. Oke, kita bahas prosesnya nanti. Yoi. Kita flashback dulu yang di awal-awal. Ini memang tinggal di daerah Jalan Diponegoro ini memang dari kecil atau gimana? Dari dulu ini sih. Rumah ini rumah nenek sih. Oh, rumah nenek. Oke. Dulu sih di Kuantan, sekarang pindah ke sini. Oh, dulu di Kuantan, sekarang pindah di sini. Ya. Itu nggak keganggu gitu, geng? Kayak jalan gitu. Malam sih kayaknya, kalau malam minggu tuh. Malam minggu. Mata. Apakah di rumah ada peredam gitu? Enggak lah, emang studio. Iya, biar ini, geng. Apa sih namanya? Kayak motor gitu. Karena kalau dalam kayaknya enggak. Cuman kalau kamar aku kan di depan tuh. Langsung ngadap jalan, pasti kan jendela. Masih dengar. Otomatis sudah. Tapi kalau udah, ya kalau mau tidur sih nganggu. Tapi kalau udah tidur sih bodo amat. Iya sih. Tapi enak nggak sih? Enak lah. Enak kan, dan teman-teman gampang kesini. Gampang kesini ya? Iya. Tengah kota ya? Tengah kota, numpang pipis juga bisa gitu kan. Jadi guys, kalau lagi di sekitaran Dipo. Jangan deh, nomornya jangan disebutin. Dipo juga, Dipo kan panjang. Dipo panjang. Iya. Jadi kalau kebelet. Info ya. Jadi hubungin ke rumah Odi aja. Instagram gua apa? Oh ya, kalau Instagram Lodi 91. Lodi 91. Jadi langsung DM aja orang ya. DM aja ya. Di mana? Enggak apa, sok kenal aja. Di mana sih? Ini aku nih Reno sih. Oke. Langsung. Berarti di sini udah berapa tahun? Sini udah dari 2000. Udah tahun 2000-an. Berarti udah besar kayak? SMP enggak? SMP deh. Berarti udah besar dong. Iya. Udah gede. SMP. Kalau masa kecil bukan di sini sih. Oh, masa kecil bukan di sini. Terus masa kecil mana? Kebetulan keluarga kan keluarga Bayangkari. Bayangkari tahu kan? Oke, tahu. Jadi dulu waktu kecil tuh di asrama. Oh, di asrama. Oke. Jadi anak kolong lah. Tahu kan anak kolong? Ada kolong. Iya, kalau dibilang yang bandel tuh, maka bandel-bandel anak kolong tuh bandel karena ya memang mereka bapaknya kan pada polisi semua, termasuk lah aku. Tapi aku nggak dalam. Jadi Odi ini bandel? Enggak sih, nakal sih. Iseng sih. Nakal. Lebih ke iseng sih. Bandel enggak, iseng. Oh, iseng. Oke. Tengil? Tengil mungkin enggak. Paling cengesan aja. Iya, Ji.
Ya, balik lagi. Jadi masa kecil di sini berarti udah SMP. Di sini kecil. Dari dulunya sih dulu di Sisingamangaraja, tahu nggak? Polsek 50 kayaknya. Polsek 50 tahu. Polsek 50 tahu. Dekat mana itu, Geng? SMP 10. SMP 10. Oke. Simpang apa itu loh? Simpang mana? Dulu tuh ada Mataram depannya, Simpang 4 itu? Iya. Polsek 50 kan di belakang itu asrama. Oh ya, pas di asrama itu. Tembus di SMP 1. SMP 1. Tembus. Kalau aku sih di asrama belakangnya jatuhnya. Asrama di belakangnya. Masa kecil di situ sih semuanya. Lebih enak, lebih banyak teman. Kalau di sini masa kecil kayaknya lebih apa deh? Suram gitu. Bukan suram. Gak ada teman. Iya, di sini rumahnya satu-satu. Oke. Nah mungkin kayak temen. Kalau di asrama, rumah dempet-dempet. Ada lapangan tengah gede. Jadi sering kalau pulang sekolah langsung pada pulang sekolah udah ngumpul sampai malam. Enak ya kalau pulang sekolah ngumpul rame-rame sama teman-teman. Waduh, ini seru nih. Seru pasti. Di situ. Itu dari lahir. Dari lahir di situ. Dari lahir dari situ. Iya, dari lahir di situ. Oke. Permainan yang zaman-zaman kecil dulu yang paling kau sukai? Oh. Pasti sih. Sebelum SD ya, sebelum SD. Masih ingat nggak? Sebelum SD masih kecil banget ya. Sebelum SD. Kayaknya lebih ke mainan mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Karena dulu nggak tahu ya, dulu dibeliin mainan mobil langsung dibongkar. Kenapa gitu? Karena suka dan tidak bisa masang lagi. Nggak bisa masang lagi. Ya itu ke bawah sampai sekarang. SD. Oh, ke bawah SD sih. SD terus? SD itu. Pokoknya apapun mainannya, mobil, ya pokoknya senjata itu pasti dibongkar. Sampai dulu dibeliin Sega dibongkar. Kenapa kau bongkar, Odi? Ya, gimana ya? Sedangkan itu. Nah itu lebih bagus dimainin secara utuh. Ya dimainin, pertama dimainin. Set main tabrakin. Gitu kan? Tabrakin. Lama-lama kan dibongkar, dicopot. Oh ini jiwa-jiwa rebelnya udah ada nih dari kecil nih. Tapi nggak kayak mekanik gitu sih, cuman pengen penasaran. Kalau mekanik berarti kau udah aman. Aku ini mobil kerusak tinggal ngubungin Tapi ini nggak bisa pasang, bisa cuma ngerusak. Maka dulu terkenal kali. Kalau beli mainan jangan kasih Odi yang mainan yang bagus-bagus, karena pasti dibongkar. Tapi panggilan kecil dulu Yudis gitu atau gimana? Odi sih, udah dari kecil tuh Odi. Yudis tuh cuman nama aja sih. Cuma nama gitu. Iya, pas di sekolah pas udah sekolah aja orang manggil Yudis kayaknya. Karena kalau baru kecil tuh orang udah manggil Odi. Ya dari kecil tuh udah dipanggil Odi. Kalau SD Bayangkari juga. Oh, SD enggak sih. TK-nya yang Bayangkari. Oh, SD TK udah Bayangkari biasa. TK-nya Bayangkari. Karena dekat asrama gitu. Itu memang anak SMP semua. Masih SMP biasa ya. Juga. Yang biasa, SMA juga yang biasa. SMA biasa. Oke. Berarti biasa semua ya. Cuman SD doang. TK doang yang Bayangkari. TK doang. Berarti masa kecil waktu TK dulu itu mainan dibongkarin, nggak bisa dipasang lagi. Pokoknya tuh semua mainan yang datang pasti dibongkarin. Itu salah satu skill yang pertama kali. Iya, skill pertama kali berarti hobi membongkar. Bukan bro. Enggak sih, soalnya lebih ngancurin. Destroyer bro. Ngancurin bukan bener dibanting gitu loh kan. Anak-anak kecil kan yang sekarang kan suka ngebanting kan. Kalau ini enggak, mainan tuh memang rapi tapi dibongkar. Oke. Ya namanya kecil dulu kan. Ya kalau sekarang. Ini bongkarnya siapa yang ngajarin bongkar pakai obeng gitu? Ya itu belum pakai obeng. Oh belum pakai obeng. Masih memang benar-benar bongkar tuh letek gitu loh. Mainan plastik dulu kan ban ada tuh, ban karet dibongkar. Oh iya penasaran bro, isinya apaan gitu kan? Kok bisa kayak gini? Iya ada tuh apa? Jangan mainan waktu kecil lah kayak kerincing bola itu tuh dibongkar aja tuh. Dimainin isinya, dibuang-buang. Selain itu apalagi nih? Setelah itu masuk SD? Masuk SD lah biasa, udah SD teman sama anak polisi juga. Anak polisi sih dulu kalau zaman dulu ya tahun 90-an sih nggak terlalu handphone banget kan. Enggak handphone banget. Ya pasti bola sih. Bola. Oke. Pernah jadi pemain bola? Belum pernah, tapi pernah ikut SSB. Pernah ikut jago SSB. tuh. SSB lagi. Gimana ya bola gitu kan. Udah main bola. Pokoknya pulang sekolah main bola aja ya. Dulu kan anak kecil suka bola. Kalau bola kan nggak bisa dibongkar bro. Iya. Iya kan. Oke. Kecuali bola plastik gitu saja kan. Dibocorin pasti. Dulu ikut SSB. SSB itu kelas? SD banget lah. Kelas 3 atau 4 gitu lah. Atau kelas 3 atau 4 ya. Kecilan banget ya. Itu berarti memang udah punya skill SD gitu? Iya, skill sih bola. Belum. Tapi karena suka. Ikut main bola terus tiap hari. SSB lah. Oke, yang paling berkesan selama SD gitu? Skillnya apaan gitu? Yang masih ingat sampai sekarang? Paling berkesan skillnya di bola sih.
Di bola? Iya. Berarti zaman SD itu cuma main bola. Iya, udah berapa kali juara? Juara paling juara di tingkat SD lah kali. Tingkat SD? Iya, tingkat antar kelas lah. Anjir. Iya kan paling bener sih. Antar kelas. SD dan tuh antar geng. Antar geng, wih. Waktu SSB kayaknya belum sempat deh karena waktu itu sakit kayaknya. Jadi nggak sempat ikut yang bener-bener tanding SSB-nya. Lanjut lagi ke tahap SMP. SMP. SMP ngapain SMP. geng? Pacar pasti. Nah, belum nih sebelum orang tahu nih SMP kebetulan nggak di sini. Oh, SMP kayak di sini. Terus SMP di mana? Karena kebetulan bapakku kan sekolah tuh, sekolah polisi, sekolah perwira. Pindah, dapat tugas, pindah ke daerah namanya Indragiri Hulu, Rengat. Pernah dengar? Oh di Rengat, oke. Rengat, Pernah dengar. ya kan? Pasti pernah main kan di Rengat kan? Asik. Main ngapain? Main musik lah. Oh iya, musik perform di sana, oke. Terus? Nah di SMP kan beda lagi nih, tinggal lah bola semuanya ya. Pokoknya namanya dulu kan bola kasti, apa pingpong ah. Pas SMP. Tunggu, tahan dulu, bola. Berarti main bola debo nggak? Pasti nih, itu dari tadi tuh mulut tuh main bola debo. Bola debo tuh bola kasti kan? Iya, bola kasti. Oh debo, Iya. merah-merah kan, ada tuh kasih air parit bisa gitu. Wih, air parit parah gitu. Dan tuh dulu kan di kalau namanya anak asrama tuh kan. Jadi dulu tuh ada kakek dia beli mobil, ada mobil truk, hadiahnya ada bola kasti. Oke. Nah orang semua kasti buat kan, nah, aku dapat kasti memang benar-benar bola pukulan kasti banget. Nah disitulah main bola kasti. Tapi main debo itu pernah nggak sih kena kepala gitu? Atau ngelempar orang kena kepala dia gitu? Aku nggak pernah bisa lempar orang, selalu meleset. Aku yang habis pasti. dulu soal SD kena kepala kau dulu gitu. SD soalnya agak berisi. Agak bisa berisi. Dibilang cabi. Berisi atau gendut? Bisa dibilang cabi. Berisi atau gendut? Gendut. Oke. Jangan bilang berisi. Ya namanya orang gendut. Ya namanya orang gendut nggak bisa lari. Ya udah habis. Iya, bukan cabi. Kalau cabi itu beda, geng. Dia mungkin di pipi. Nah, tapi pipi aku juga cabi sih. No, cabi. Gendut itu namanya. Berarti kalau udah masuk ke SMP, ditinggalin semua bola-bola. Tinggalin semuanya yang main-mainnya itu. Nah, masuk SMP, keluar di sana. Nah, mulailah di situ ngeband. Band. Musik. Oke, musik. Berarti main musik. Oke. Apa alat musiknya? Nah, memang jadi kan dulu nih paling semua alat musik dicoba nih. Sampai penyanyi nyoba. Nggak bisa semuanya. Akhirnya yang main gitar susah, ngafalnya cuman lagu Peter Pan doang. Sampai sekarang Peter Pan aja udah mungkin. Peter Pan apa yang paling gue suka? Mungkinkah? Apa sih judulnya? Mungkinkah ya? Bertanya. Ya mungkin mimpi yang sempurna. Mimpi yang sempurna. Nah itu mimpi yang sempurna itu doang. Peter sampai Pan is the sekarang best. Noy. Lihat orang main gitar aduh gimana diajarin lah, tapi nggak sempat sampai les gitu kan karena kurang lah gitar kurang nih kayaknya nih. Main bass. Sakit tangan. Ini nih kayak bukan berair sih apa sih kayak keras gitu deh jadi. Keras gitu kan. Aduh susah nih. Maksudnya aduh enak nih berat nih. Barulah main drum. Ketemulah drum. Di drum. Di drum gimana? Oh sorry, SD kayaknya sempat sebelum SMP jadi kelas 5 kelas 6 tuh udah mulai ngeband sih. Oh udah mulai ngeband. Diajak ada orang kayak teman-teman gitu dia ya lebih besar daripada kita. Di situlah pertama kali ke studio musik. Oh ke studio musik. Oke. Nah di situ mulailah coba semua alat musik. Namanya di drum. Oke. Jadi di drum. Jadi dari SD udah mulai muncul ya diajak-ajak. Tapi udah kelas itu ngikut aja ya? Ya ngikutin alur aja sih ya namanya kayak berisik kan. Parah tuh, kayak gitu tuh kalau di sini nih. Nah, jadi mulailah diajak lah kan. Musik sih memang dari dulu udah suka sih sebenarnya. Cuman kan namanya SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh pasti bola udah. Coba ditanya semua anak kecil, apa bola di zaman kita ya? Kalau di zaman sekarang mungkin orang tua sekarang ya kalau kita orang tua pasti udah musik didengerin. Musik ya. Kita. Jadi, nah di zaman SMP tadi langsung main musik, dan semua alat udah berhenti di drum. Namanya di drum. Mulailah belilah stick drum. Tapi memang dari dulu ya, cuman di bola doang ikut SSB. Makanya ikut les gitu lah, ya kan masuk les sandu. Oke, berarti di musik untuk drum nggak ada ikut les? Otodidak. Otodidak semuanya. Dimulai dari lihat orang, gimana ya kayak gini, sampai bisa. Buatlah ya nama SMP buatlah band kan. Ya udah dari mulai drum buat band sampai ikutlah. Mulailah ikut festival. Ya nggak pernah menang. Oke. Cuman di titik puncaknya ya jadi
jadi bintang tamu di acara perpisahan. Band banyak kan, tapi memang susah karena waktu masuk kayak perpisahan kelas itu karena band banyak, audisi gitu. Oh, audisi gitu. Iya, audisi gitu. Jadi karena band SMP kan pasti banyak band-band gitu kan. Dulu zaman SMP kita kan band festival. Akhirnya jadi bisa band pengisi perpisahan. Oke. Senang sih. Tapi aku pernah lihat di Instagram gitu foto kayak jadi foto model gitu. Ah iya. Itu yang kau kan ada share itu di Instagram gitu. Iya. Tapi gayanya ala-ala foto model gitu. Iya. Nah, itu gimana ceritanya? Nah, ini ada yang skip nih. Iya, ke-skip kayaknya tuh karena apa ya? Karena bola aja dulu kan. Jadi ya gimana waktu SD itu acara-acara 17 Agustusan tuh. Oke. Ya kan, biasalah kayak 17 Agustus tuh. Jadi harus ditandingin model nih. Oke. Model lah, di situlah diajak. Ayo bisa nggak model lah? Nggak mau lah, malu-malu gitu kan. Akhirnya mau model gitu. Iya. Pernah ikut kontes TVRI? Yoi. Menang, geng? Enggak sih, kayak harapan gitu deh. Harapan jadilah bro. Gitu, tapi setidaknya kan udah mulai kelihatan di situ. Jiwa entertainnya udah mulai kelihatan. Nah, jiwa entertainnya dari situ tuh. Ya benar tuh, dari bola aja. Kan main bola sekarang itu udah entertain. Entertain banget. Dulu kan ya. Dari bola, mulai ke bukan model ya. Makanya model tuh nggak terlalu di-skillkan banget sih. Karena kan nggak terlalu. Tapi di tahun 2000-an juga udah sempat jadi video. Oh iya. Model video ya, klip. Iya. Si itu kan. Ya mungkin karena bakat entertain tuh nggak tahu sih. Sebenarnya yang aneh gini, dari keluarga tuh sebenarnya nggak ada yang entertain loh. Entertain nggak ada? Nggak ada sama sekali entertain. Pokoknya semua tuh udah kayak militer aja, udah polisi aja semuanya. Okay. Makanya kayak les gitar, les drum tuh nggak terlalu diapain. Ya udah kamu main aja. Kalau udah model ya namanya modelnya model dan bisa aja kan kita sekolah atau apa. Karena memang nggak ada dari keluarga tuh nggak ada jiwa orang sepupu semua tuh nggak ada jiwa entertain. Jiwa entertain nggak ada sama sekali. Kenapa di aku bisa jadi entertain karena aneh sih. Mungkin udah takdir. Bener ya dari model sih sebenarnya nggak terlalu apa kali sih karena itu ya biasa lah ikut-ikut. Ayolah ini ya udah ikut. Barulah ke band yang benar-benar skill banget tuh. Berarti di SMP berhenti di band dan ikut festival gagal terus tapi setidaknya makin dapat tapi makin suka bikin band. Nah, setelah SMP selesai pindah ke Pekanbaru SMA-nya. SMA Pekanbaru. Oke. Nah, pas di SMA gimana? Pas sampai SMA rupanya udah band lagi ternyata. Udah senang ya, makin senang. Nah, tapi ada masalah. Apa tuh masalah? Di SMP enak banget kan jadi drum. Udah drum. Enggak. Di SMA semuanya jago main drum. Kenal lah Bongaya, tahu kan dapat drummernya Yuda, Fuad, aduh. Udah di situ kan, canggih-canggih nih orang ini main drum. Kayak hantu semua kan. Yang main drum lagu Peter Pan, rupanya orang tuh lebih ganas kan lagunya kan. Nah, yaudah. Karena SMP. Jadi gue ngerasa kayak, waduh aku lagu Peter Pan. Nah iya makanya maksudnya, ini kalau di drum nih skillnya kayak gini banget deh. Kayaknya masih kalah gitu kan. Ya udah kayaknya drum aduh bingung nih. Apa ya tapi sempat sih SMA sempat kayak main drum tuh masih ada lah di teman-teman lama ya. Nah tapi nggak sampai buat bikin grup. Nah naik ke kelas 2. Bukan naik ke kelas sebelum naik kelas nih bingung nih kan. Kok main drum semuanya. Mulailah tahu Linkin Park. Oke. Di situ lah tahu ada DJ. Ini apa nih gitu kan? Apa nih? Kelucu nih. Ya? Maksudnya kayak gimana ya kayak dapat opportunity. Kesempatan susah banget. Jadi cari kan apa ya? Oh iya DJ. Belum ada loh orang. Oke. Ini belajar DJ gimana ceritanya? Nah, kembali lagi Noy. Dari dulu tuh otodidak Noy. Makanya orang banyak nanya. Belajar di mana, Di? Dari mana? Otodidak semuanya. Nah, cuman masalahnya, Noy, bukannya sombong, bukannya apa, Noy? Otodidak nih, susahnya kalau orang minta ajarin. Oke, benar. Pernah nggak? Merasa nggak? Sering. Otodidak. Sering. Mau nggak usah DJ lah, apa kayak belajar mobil, kita ngajarin mobil orang susah. Iya, susah. Karena kita otodidak, kita tahu sendiri bukan. Kamu nanti ngerem ya, dalam lampu merah kamu ngerem, nanti belok kiri 10 meter. Basic ininya kita nggak ada. Nggak ada sama sekali. Sorry. Karena kayak terlahir. Nah iya. Kita terlahir udah langsung bisa bawa mobil gitu. Sih gitu kan. Insting aja semua. Aku nggak ada belajar loh. Iya bener kan. Aku nggak ada belajar.
Di situ lah mulai kan, mulailah kenal DJ, adalah teman yang DJ, kenalan di situ. Kebetulan nabung lah, jual lah. Oh iya, sempat alat drum beli. Oh, drum dulu beli. Oke. Sampai akhirnya untuk pengen jadi DJ, drum dijual. Drum dijual, udahlah. Ini kayaknya drum makin di SMA ya, dengan di SMA dulu kan waduh main band tuh gila banget sih. Oke. Udah hype banget lah kan. Jadi jual drum, beli DJ. Nah, beli DJ nggak tahu cara mainnya, goblok gitu kan. Main beli aja. Pertama tuh Stanton, oke. C13, C14 sama C13 itu. Kayaknya bukan dibodoh-bodohin sih, karena memang pengennya scrap gitu kan. Kalau Pioneer kan tau kan, Pioneer CDJ 100 kan cuman kecil banget tuh kan. Karena pengen niatnya memang scrap. Tapi nggak, untung aja teman itu nggak beliin turntable. Tapi kalau dibeliin turntable mungkin jago sih. Mungkin sekarang udah sakti karena dibeliin si DJ. Oke. Nah disitulah mulai diajarin lah sama temen. Temannya pun ini kayaknya otodidak juga. Ngajarin cuma. Masih ingat siapa namanya? Ega kayaknya, DJ Ega dia. Ega, itu teman SMA? Teman SMA. Oke. Tapi SMA lain. Tapi SMA itu lain. Dia baik gara-gara dia sih, kenal sih. Gara-gara dia. Ini kenal sama dia di SMA lain gimana ceritanya bro? Biasalah kalau teman, kalau di kebetulan nih yang kenal ini kalau nggak salah nih Jepri nih. Jadi kalau nggak salah si Jepri ini nawarin si Ega ini udah duluan dari aku main DJ. Jadi Ega ini teman-temannya si Jepri. Iya, teman-teman Jepri. Ega ini udah ditawarin untuk main DJ di band dia gitu. Oh gitu. Nah aku tiba-tiba kan dikenal kau mau jadi beli alat di? Oh iya, siapa? Ada nih Ega teman aku. Oh yaudah dikenalin lah, ngomong-ngomong, belilah alat sama dia. Langsung akhirnya udah bisa nge-DJ. Enggak juga, pelan-pelan dulu diajarin kan. Aku juga sempat kok ngelihat Odi nge-DJ dulu di SMA. Yang mana ya di antara kita ini? Ada foto-foto nggak? Nggak ada foto. Iya deh. Cuma kan ini SMA, dari SMA ini kita nggak sebut SMA-nya ya. Jadi ada SMA ini band sama DJ. Penasaran liatin. Canggih nih gila gitu. Ternyata orangnya udah ketemu di sini. Iya, saya cuma keren dikit aja udah gitu kan. Oke, berarti memang entertain itu nggak jauh-jauh. Kayak misalnya aku juga dulu mainnya di entertain juga. Main di entertain meskipun memang masih lingkupnya Pekanbaru, kita bakal nyatu jadinya. Iya, pasti. Karena masa kecil kita itu bisa mempersatukan kita di masa depan. Ya memang dari kecil tuh udah entertain aja sih ya. Dulu bola tuh ya karena memang ya namanya dulu kan kayak memang bener-bener bukan dipengaruhi sih memang. Terus? Ya kalau lingkungan sih jatuhnya kan, tapi entertainnya juga termasuk dipengaruhi lah, bukan dipengaruhi ya. Ya gimana ya, kalau kita temen sama anak motor kita pasti main motor. Iya benar. Nah jadi kebetulan memang pas SD itu ya dari model tuh ya lingkungan sebenarnya. Ya terima kasih juga sih dikenali sama lingkungan. Maksudnya main sih lingkungan jahat, lingkungan anak motor sih main, tapi nggak masuk. Nggak masuk. Gak jiwa gitu loh. Oke. Main motor main. Susah masuknya gitu. SD juga pasti motor kan. Anak kolong pasti motor. Anak dulu waktu SD aja kita kelas 5, kelas 6 tuh udah pasti berebut naik motor nih. Oke. Cuman gak masuk nih. Gak masuk. Nah, di musik lah. Di musik ternyata ya di drum lah itulah. Di model juga kurang. Pengen sih temen. Kayak enggak gitu. Ya kenapa? Kenapa model gitu? Iya, padahal good looking loh gitu untuk model. Cuman kenanya cuma satu sih. Mungkin agak pendek gitu ya. Enggak lah. Aku 172 lah. 172 oke. Tapi enggak pede aja gitu. Misal kalau model kan kayak bener-bener jalan tuh cek. Tapi kan kalau kayak di drum ada drum, kita di belakang drum. Apalagi bisa ekspresif parah gitu ya. Kalau model maksudnya kan kayak ya masih ada malu-malu gitu sih. Cuman kalau di modelnya bener-bener kan depan kamera banget, kayak nggak masuk lah gitu kan. Tapi dicoba kemarin kurang. Nah sampailah ke musik ini, nggak tahu nih benar-benar. Sampai akhirnya sekarang udah bisa. Sebenarnya sih bakat alami ada, ya. Tapi kan ada orang tuh kayak kenal kan sama kayak Messi sama Ronaldo lah. Kalau Messi kan udah bakat alami tuh. Kalau Ronaldo pekerja keras. Nah aku termasuk pekerja keras. Pekerja kerasnya. Usahanya. Bakat alami sih nggak. Makanya dibilang bakat alami ngapa? Karena keluarga nggak ada entertain. Kalau kayak Messi tuh pasti mungkin ada jiwa pemain memang bola. Jiwanya ada. Orang keluarganya bola semuanya. Oke. Nah kalau Ronaldo enggak, kan memang usaha dia. Ya kalau aku kayak lebih gitu sih. Kayaknya aku lebih gara-gara usaha sih. Gara-gara usaha. Usaha. Berarti ini usahanya itu memang agak dipaksa atau gimana? Caranya gitu. Bukan dipaksa, tapi di apa ya? Keinginan atau kayak kepikiran
aduh ini kayaknya nggak mungkin lah dilakuin gitu. Iya, aduh. Susah gitu. Enggak, justru langsung, aduh pengen ini langsung gitu aja nih. Langsung aja gitu. Langsung kayak beli alat DJ, langsung beli DJ lah. Waduh, udah langsung beli aja. Langsung beli aja gitu ya. Tapi dari situ coba terus. Cuman kan ada di titik, ya bisa bertahan gitu, bisa bertahan untuk bisa bertanya tuh mempertahankan itu. Mempertahankan itu gimana? Ya pokoknya ya ntar ya aku mempertahankan ntar ya. Itu pasti ada tuh. Jadi susahnya, jadi pas udah SMA, nge-DJ lah ya. DJ sampai kelas 3. Sampai kelas 3? Kelas 3, kan selesai tuh udah tuh. Udah aku udah merasa di titik, wes ya udah ini gitu. Tapi niat gak gitu Nay. Terus? Nah dulu, dari dulu tuh gitu Nay, niat gak pernah aku harus gini enggak. Pokoknya udah jalanin aja, sampai di tahap itu akhirnya kadang aja nggak terlalu merasa, udah di up loh levelnya, cuman karena nggak ya udah maksudnya ya udah aku memang pengen gini ya udah, tapi nggak sampai target, mungkin karena targetnya nggak ada jadi bawaannya tuh santai. Bawaannya santai ya. Jadi nggak benar aku harus kerja gitu. Oke, berarti let it flow dan ternyata rupanya udah nyampe di tinggi. Nyampe gitu. aja udah di level, udah main di festival udah sama Bongaya lah, maksudnya udah Bongaya dulu kan. Oh iya nama bandnya Bongaya. Ini bandnya Yuda ya. Terkenal ya. Yuda. Terus siapa lagi? Fuad. Yuda. Dulu sebelum Yuda sih Fuad dulu. Oh Fuad dulu. Fuad. Adanya Kevin. Adanya Jeffrey Kevin. Ada Wira dari SMA lain. Ada si Delvin sama Jeffrey vokal. Itu berarti di situ tuh sebenarnya pasti orang nanya itu di titik oh itu udah pasti tinggi kan. Cuman di aku merasanya ya udah gitu. Maksudnya oh iya gitu. Akhirnya bisa gitu kan. Udah habis itu selesai kelas 3. Nah masuklah di kuliah. Barulah DJ. Ini dia. Ini nih memang pilihan berat pas udah kuliah. Jadi pas kuliah, selesai tamat kuliah. Pokoknya udah habis ngeband, job lain DJ pasti isi acara ulang tahun. Ulang tahun Sweet 17. No, ini bukan bohong. Hampir Sweet 17 semua SMA, aku yang isinya. Ya cewek ya. Cewek itu. SMA 1, SMA semua. SMA 8. Ya gitu lah. Solo gitu ya. Gitulah. Terus Epic Light ngapa? Makila ini. Terus ini ceritanya ketemu sama Fuad gitu gimana? Sama Fuad tuh, ini nih bener nih. Dulu waktu cuma Fuad kan memang udah kenal dari SMA karena band. Kan dia main drama. Iya. Bener. Ganti Yuda, jadi dah jadi pokok abis sama SMA ada sempat ngisi acara pas kuliah. Ternyata pas kuliah waktunya nggak gila. Kuliahnya swasta ya, jam 7 masuk. Jam 7 masuk. Wah, mikir jadi pas kuliah tuh awal semester sempat ngisi job juga acara ulang tahun. Oh ini nggak kuat nih kayak gini nih. Oke. Bisa jadi dibilang hari Sabtu. Hari Sabtu juga masih kuliah itu. Kuliah Sabtu. Dulunya ya. Nah tuh kadang kan acara Minggu malam. Oh iya benar. Minggu malam. Kalau malam Minggu sih enak. Minggu malam kan jadi Minggu malam yang parah. Iya, jadi kayak nggak kuat nih. Akhirnya memutuskan untuk stop. Nah itu anak-anak sekolah itu kehilangan dong DJ. Iya mau gimana? Ini kalau daripada itulah ragunya ya orang tua mau ya udah kuliah lah dulu gitu. Nah itu lagi udah stop kuliah. Pokoknya setelah hampir 3 tahun setengah tuh nggak ada megang-megang DJ. Musik udah nggak ada. Musik masih tetap balik lagi ngeband lagi. Karena ketemu teman-teman kampus yang ngeband. Tapi ngebandnya sekedar gitu aja ya? Ya tapi di band bukan nge-DJ, main drum lagi. Kayak sekedar ngisi acara hima. Karena ketemu orang yang kayak nggak terlalu karena kemarin waktu sebelumnya kuliah itu nge-DJ-nya kan memang ngeband nih. Tapi pas setelah ke taman SMA tuh udah ngisi acara malam. Nah di situ ngakuannya ini nggak kuat nih. Tapi kan kalau balik lagi ke band ya udah pulang kuliah bisa ngeband. Tapi nggak nge-DJ lagi. Nggak nge-DJ lagi. Tinggal ini ya nggak tahu karena ya udahlah ribet kayak nge-DJ ini ya ngeband. Balik lagi lah waktu SD, SMP ngedrum tetap musik. Oke, jadi waktu udah di zaman SMA kuliah ngeband. Kuliah ya. Ngeband lagi karena di DJ-nya bukan nggak mau ya, tapi ya tiba-tiba aja sebenarnya udah bukan males sih karena udah kuliah nih udah capek.
Udah capek memang bener habis kuliah tuh tugas tiap hari buat ngidupin alat aja sekedar ngidupin tetap Untuk latihan ya? dia untuk latihan di rumah itu kan cuman kalau untuk manggung lagi nih untuk nampil lagi nih manggung lagi kayaknya enggak deh Enggak lagi. Lebih ke ngeband aja lah. Ngeband aja. Berarti ngeband DJ tinggalin dulu. DJ bener-bener tinggalin sih. Berarti itu memang udah fix ditinggalin DJ gitu. Ditinggalin. Ya dalam artian udah dulu gitu. Udah bukan dulu. Bener-bener Stop dulu deh. bukan aku mau berhenti nih dari karir ini, tidak. Kan orang banyak kayak gitu kan. Atau mungkin Odi hijrah gitu. Wih, ini judulnya oke nih. Odi hijrah. hijrah apaan kelakuan Iya kan? gini. Odi hijrah. Wih, keren. Iya bener. Hijrah tapi balik lagi gitu. Hijrah cuman berhenti sesaat. Ya, pengertian hijrah itu Iya, apa? Hijrah ke banyak ya. Banyak men. Banyak hijrah. Hijrah itu banyak pengertiannya. Hijrah itu bukan melulu soal kayak kita itu dari jahat ke baik. Kayak gitu. Hijrah dalam artian ya Perpindahan apa yang kita kau mau dari gitu kan. perpindahan dari yang udah deh tinggalin dulu deh Iya, yang DJ, mending ngeband aja gitu. Nah, setelah ngeband itu apakah di masa itu kan masa kuliah tuh. Iya benar. Nah, itu dapat prestasi gimana gitu? Enggak di band cuman enggak di pas masa kuliah enggak nyari prestasi juga sih. Paling yang ngisi-ngisi acara. Having fun gitu aja. Bem kayak gitu doang sih. Cuman ada tuh pernah juga ngisi di salah satu mall di Pekanbaru ada namanya Rabu Ngejam. Rabu aja. Ingat nggak? Masih ingat. Dan Nama band kau apa? aduh Nama band kau itu apa? lupa. Apa namanya? Aku salah satu penghuni Rabu Ngejam loh. Ya aku band. Apa? Lupa aku namanya. Ayo. Stivo. Lupa aku apa Kau daftarnya di mana? Rabu Ngejam. Nggak tahu kayaknya teman aku. Kebetulan aku dapat vokalis nih. Dia dulu lama di Bandung, SMA memang vokalis. Oke. Sering ngejam kayak gitu, dia lah mungkin punya link ya udah. Daftarnya di Persada. Daftarin. Bener, tapi aku nggak ikut kayaknya. Oh kita udah ketemu ya nih. Mungkin juga. sekedar kayak ya itu yang gue bilang tadi. Tapi mungkin kayaknya namanya Adit, tapi sekarang udah almarhum sih. Udah almarhum. Wih, kenapa? Umur masih muda. Iya, kayaknya mungkin sakit kayaknya. Oh, sakit. Udah dapat kabar terbaru dari dia kayak gitu. Oh udah lama. Oh, udah lama. Udah lama. Oke. Itu sewaktu Ngejam. Di situ paling ngejam isi Rabu ngejam main drum. Ya udah, ya sekedar gitu aja udah kayak benar-benar untuk biar nggak suntuk banget nih kuliah gitu. Ya udah ngeband. Latihan pulang kampus. Sempet ingat nggak dengan kayak yang masa lalu kayak masa kecil kayak ada ngajakin ini cocok muka lo nih untuk ini nih model gitu. Atau gimana gitu? Masih aja itulah tetap kembali lagi pas kuliah jadi sampul wisudawan. Wih, sakit. Ini dia nih, nyambung kan ya? Nyambung. Karena zaman ya. kecil dulu. Ambuy apa? Apa nih? Apa? Lambuy. Waktu kecil kenapa? Waktu kecil tuh karena ya, memang zaman kecil itu pasti ada kaitannya dengan yang sekarang. Ya itu tiba-tiba aja di salah satu dosen yang memang ngurus di mau nggak nih model untuk apa nih di ya udahlah pak ya kalau nggak ya biasalah kalau dosen kalau nggak mau bisa ngancem kan. Bisa ngancem ya. Iya terus kira pasrah gitu ya. Udah jadi model sampul wisudawan anak 2008 deh kayaknya. Wih, sakit. Di atas kakak kelas lah. Jadi sampul ya udah foto lah di situ. Ya udah jadi sampul lah di mana-mana lah jadi. Wih. Bawa lah sampai ke Bukit Tinggi kayak anak-anak baru masuk kayak gitu lah. Wih, ini bintangnya nih. Kampus ini nih, ini bintangnya. Kebetulan di kampus. Jadi anggota BEM. Anggota BEM. Musik seni. Wih, sakti. Ketua musik seninya ya. Ketua musik seninya sampai diturunkan sama junior. Ini bahasanya kok diturunkan, digantikan. Maksudnya digantikan, ya diturunkan lah. Diturunkan ini. Ya, kok itu kayak pada nggak setuju dengan sama pemerintahan gitu. Jabatan aku diturunkan ke junior. Oke. Diteruskan, dilanjutkan oleh junior gitu, bukan diturunkan. tapi Noy di kampus aku itu alat lengkap Noy. Alat lengkap. Kelihatan sih. Karena kan disupport sama yang itu. Support kan. Jadi alat lengkap. Jadi enak datu tapi nah
lucunya, waktu SMA jual drum, beli DJ. Sekarang aku beli lagi drum. Beli lagi drum. Berarti zaman SMA itu beli lagi drum ya? Enggak, SMA jual drum, beli alat. Enggak, waktu masa kuliah? Iya. Beli drum lagi. Beli drum lagi. Ya gimana? Boleh tahu nggak itu drumnya mereknya apa? Rolling aja sih. Rolling aja ya. Media belinya. Asik. Gitu doang. Oke. Berarti gini sih. Singkat ceritanya dari yang memang katanya sih anak kolong. Anak kolong. Tapi nakal bandel. Mungkin nakal bandel itu nggak ngaruh sama sekali. Tapi skillnya dari situ udah mulai kelihatan. Ya kenapa? Karena dari itu aku nggak ngikutin mereka main. Misalnya mereka naik motor nih. Ya biasa anak kolong kan aku ngikut. Oke, benar. Ya udahlah nggak masuk gitu. Nggak masuk, susah masuk ya karena jiwa kan memang di seni. Iya, anak-anak yang bawa musik masuk. Nah, gitu, Noy. Karena memang suka musiknya. Aku teman semua. Entertain sih kayaknya. Semua berteman mau main bola, makanya bola, debo, tongkat dingin, apa. Tunggu dulu. Kan permainan. Bola debo itu loh. Lagi lucu ya. Bola debo itu. Sakit, Noy. Memang sakit. Kali apalagi dikasih air parit. Kan berair tuh. Iya, berair itu bahaya loh. Pakai baju putih baru pulang sekolah kan. Aduh. Yang pedih itu kena kepala terus ngadu mama. Sakit kali. Ngadu. Kan kita lari nih ya. Lari nunduk, rupanya orang tuh udah tahu bola tuh memang diarin ke bawah. Kan rata kalau dilempar tuh nunduk kan? Iya. Kita nunduk. Habis. Salah paling habis. Aku juga pernah kalau dulu yang waktu zaman MDA ya. Sempat MDA enggak sih? Aku enggak sempat MDA sih. Sempat MDA dulu kalau ngaji aja sih. Iya, ngaji ya. Rumah. Jadi kalau zaman SD dulu kan nggak ada bolanya nih, bola kasti itu nggak ada. Bola karet. Iya, diganti kayak bukan bola sih, jadi kayak kertas dikumpulin. Oh iya, kertas. Digulung-gulungin semuanya. Waduh. Diikat pakai karet kan. Bisa itu dimasukin parit baru. Ya, karena sebelum bisa beli bola itu kan. Pakai kertas gitu aja, waduh. Pernah pakai itu juga. Itu biasa mainnya karena di sekolah. Ya di sekolah ya. Karena kan kalau ketahuan bawa bola itu langsung diambil gitu kan. Biasalah. Ya pakai kertas, anjir, ketangkap, mampus. Nah itu, maka kembali lagi lingkungan. Jadi memang semua orang motor, tapi pas SMA pernah anak motor juga, Noy. Oh, pernah anak motor juga? Iya, pernah punya motor dan ikut kontes. Punya motor ikut kontes? Menang juara 4. Juara 4 motor kau apa? bebek aja. Motor bebek aja ya. Bebek aja. Ya biar lingkungan karena ada jiwa motor juga. Ada jiwa motor juga. Karena yang di masa kecil itu bongkar-bongkar. Nah itu. Kayaknya itu memang suka motor. Cuman nggak suka yang balap-balapan. Ya, oke. Nah, karena dari modifikasi itu udah kelihatan. Yang zaman dulu kok itu suka bongkar-bongkar waktu zaman kecil. Nah itu masih ke bawah, pas udah gede ke bawah. Beda. Suka motor. Jadi main motor touring. Ini sama anak Vespa, semua Ninja kenal semua. Nyambung semua. Nyambung, tapi nggak diikutin. Maksudnya ya kalau yang nggak benernya nggak diikutin. Gitu Oke. Karena kan ada positif negatifnya. Kalau negatif ya memang dihindarin. Oke. Berarti ini udah masuk di sesi terakhir. Tapi bener nggak? Apa tuh? Berarti passion kita ini atau apa yang mau kita ini mengaruh nggak lingkungan menurut? Ngaruh. Lingkungan itu ngaruhnya besar. Tapi kan nggak ada yang benar-benar orang lahir tiba-tiba ada main bola, nggak juga. Nggak ada. Malahan kayak cuman ada bakat ada. Ya, karena memang bawaan lahir. Cuman kalau dia lingkungannya beda pasti beda. Pasti. Karena dari misal, tapi sebenarnya kalau diasah sih, karena itu udah jadi bibit. Ya. Mungkin kayaknya setiap orang punya kemampuan, skill. Kayak kau nih, kau punya jiwa untuk jadi seorang model. Fotogenik lah, bisa dibilang ya. Kebetulan lah muka kayak sikut-sikut gini kan. Bisa lah dijual sedikit ya kan, dijadikan model. Jadi kalau misalnya bibit yang tadi untuk jadi model itu dikembangkan, itu bisa. Sekarang mungkin kau nggak di sini, mungkin di American Fashion Week gitu, atau mungkin di mana gitu. Cucok, Bo. Enggak, no. Enggak mesti cucok, Bo. Jadi di Jakarta Fashion Week, mungkin bisa jadi kayak gitu. Atau mungkin ngarah-ngarah ke sana untuk jadi fashion. Itu sebenarnya dari bibit. Nah, dari bibit ini kita udah kelihatan dari kecil. Kayak tadi kalau disebutin kayak motor karena bongkar-bongkar akhirnya gede cuman ikut kontes akhirnya. Nah kalau zaman kecil kau suka memang kebut-kebutan kayak misal mobil dihempasin memang kebut-kebutnya gimana, didorong. Iya didorong. Pasti mungkin jadi pembalap ya.
Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa Tergantung jadi. dianya dan Tergantung. lingkungan dia. Pasti lingkungan berarti. Pasti lingkungan. Jadi kayak ngaruh besar. karena dari lingkungan itu kan yang dari kecil karena udah ada bibitnya, jadi sewaktu udah ketemu itu jadi kayak udah waduh, udah natural aja gitu. Iya benar. Udah ngikut aja. Nah kalau untuk yang musik itu karena memang entertain. Jadi itu kayak puncaknya dari segala entertain kayak di musik itu. Jadi ngerasa paling nyaman dan itu paling enak, memang paling keren lah gitu. Iya pasti. Itu paling atas. Semua orang juga. Siapa sih nggak suka musik men? Bener, pasti semua. Kalau model ditanya, waduh kayaknya sulit deh karena karakteristiknya harus ada gitu. Bener. Spesifiknya kayak misalnya lo harus ganteng. Tinggi, hidung mancung, Tinggi, hidung mata mancung. belok nggak boleh sipit gitu. Iya, mau itu belum nggak boleh sipit kayak kau gitu nggak bisa gitu ya. Tapi jadi model juga. Jadi model video juga. klip dong. Wih, segan. Itu Model video bisa. klip. Sebenarnya itu bisa. Sebenarnya lagian model nggak. Tapi kalau kau bilang kayak gitu, sebenarnya model ada juga yang model yang lebih yang di luar itu ada. Banyak ya. Justru dicari loh. Cuman kan ini kayak udah mindset gitu Ya loh. mindsetnya kan kayak Harus udah, kulit putih padahal udah kulit peraturan rulesnya lah. Karena kita lihat model kan, wih, ganteng-ganteng macam. karena pemikiran-pemikiran orang yang konservatif kayak gitu tuh mikirnya kayak model ya udah kayak gitu gitu. Iya benar-benar. Sulit kan jadinya. Yang anaknya mau jadi model mak muka kau tuh. Nah tapi ada juga Noy. Gimana? Dia emaknya kadang maksain bakat orang kan, bakat anaknya sendiri kan. Anaknya bakatnya main dilesin drum tapi anak nggak bakat. Ya, Karena bakat nggak passion. Bakat, ini. pasti kalau dia suka abis jadi drum. Iya. Jadi drummer hebat dia. Tapi dia nggak bakat, ya udah dia sekedar les. Sekedar les gitu aja untuk ngisi waktu luang. Karena disuruh mamanya. Iya, untuk melatih insting musiknya gitu. Apa sih namanya dapet, karena enggak passion dia. Iya. Rupanya dia suka belajar baca buku. Atau dia mungkin suka musik tapi bukan drum, bisa jadi. Bisa. Kadang-kadang namanya kita anak kecil kan nggak bisa. Yang dipaksain itu ada. Aku pernah pasti. ketemu. Aku pernah ketemu dengan orang tua seperti itu. Pasti, Banyak. pasti. Yang anaknya, Teman-teman ngerti kita gitu. kok. Teman-teman kadang-kadang teman-teman kita sendiri Dipaksain anaknya gitu ya. Iya. Kamu harus suka ini gitu. Coba dulu. Kalau padahal passion susah. kayak gimana gitu. Bisa diikutin mungkin bisa. Pasti bisa. Kalau ada namanya les kan bisa nih. Bisa lah main drum tapi kan udah sekedar les gitu doang. Sama kayak aku juga sih kayak bokap penyiar. Tapi sebenarnya aku nggak mau jadi penyiar. Tapi ujung-ujungnya setelah ditantang gitu, dicoba. ya udah dites sama teman, bisa lu Noy gitu. Oh bisa. Oh ya udah gitu. Ternyata, bisa. Ya udah lanjut. Ternyata orang nanyain, kok bisa gitu siaran kayak gini, kok instingnya ada, musik ada sih gitu. Dari mana? Oh bokap penyiar. Harus ada juga aja orang bisa nyangkut pautkan gitu. Nyangkut pautnya kayak gitu. benar, Tapi memang iya kayak udah ketemu kayak gitu, udah instingnya udah langsung kebaca gitu ya. Orang Insting makanya kayak orang semua binatang tuh gitu bisa. insting ya. Pokoknya orang semua bisa jadi DJ kok, pasti bisa. Semua orang jadi DJ. Siapa sih yang nggak bisa jadi DJ? Tergantung dianya. Oke, ini udah sesi terakhir. Langsung aja buat Odi mungkin ada pesan-pesannya buat yang udah dengerin nih. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, ini ada pesan dari Odi tentang skill masa kecil di episode kali ini. Apa nih pesan-pesannya? Sadis banget ya kata quotes of the day. Yeah, quotes of the Paling day. gini sih ya. Kalau di aku sih yang paling benar tuh lingkungan bisa mempengaruhi passion kita. Oke. Karena kalau kita di lingkungan yang baik kita pasti baik. Oke. Di lingkungan yang jelek kita pasti jelek. Oke. Gitu sih. Dari lingkungan ya. Lingkungan. Nah, untuk motivasi orang-orang yang udah punya berada di lingkungan kayak misalnya nih contohnya, misalnya aku di lingkungan jazz gitu. Aku pengen jazz tapi kok nggak bisa-bisa, malah aku jadi metal. Nah, itu gimana tuh? Ya memang harus benar-benar dimotivasi itu ya dari diri sendiri. Karena kembali lagi ya kalian mau jadi apa gitu. Memang mau musik apa hati di jazz tapi suka metal ya, pilih dong. Kalau memang di jazz, di metal gitu. Aku pengennya jazz tapi yang lengket itu cuman metal. Metal gitu. Ya harusnya berpikir dong. Kalau memang suka gitu ya udah metal harusnya, jangan jazz. Oh kayak gitu. Berarti udah ditetapin gitu ya? Iya, maksudnya pilih, harus memang pilih aja. Harus dipilih ya. Dipilih. Jangan dibiar. Sebenarnya sih kalau di Let It Flow kayaknya salah gitu. Ya aku juga Let It Flow juga terbukti kan tadi berhenti kan? Berhenti kan? Nah, sempat berhenti loh.
Itu ngikutin. Kalau aku kan tadi yang seperti dari kita cerita tadi, aku ngeliat fokus yang kau bilang, ngikutin alur, tapi akhirnya berhenti. Nah itu mungkin ngikutin alur karena dari dulu nggak punya target, tapi sekarang aku udah punya target. Oke, berarti gini, berarti harus punya target. Jadi kalau lu pengen nguasai sesuatu, iya benar juga ya. Lu ngejar sesuatu, berarti lu harus punya target. Gitu. Nah di target itu kita bisa tahu kemampuan kita, apa yang kita capai gitu. Tahu kita di level mana. Asik, mantep. Dulu kan nggak tahu karena memang mikir ya udah ngeraba mulu ya dari dulu. Udahlah main, tapi nggak tahu padahal di level itu udah jago, udah wih ya. Cuman nggak ada target jadi biasa aja, jadi hilang. Tapi kalau ada target, kalau sekarang sih udah hampir 6 tahun memang benar-benar di DJ. Targetnya ada tiap tahun. Tapi tercapai alhamdulillah sih. Alhamdulillah tercapai. Asik. Sampai sekarang jadi residen juga. Wih, ini dia nih. Sekian dulu untuk di podcast kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Jangan lupa di subscribe yang dengerin di iTunes. Dan jangan lupa follow yang dengerin di Spotify. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.